Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, hari ini kita mau gali lagi nih dari materi yang Anda kasih, buku How to Talk to Anyone. Ada satu bagian yang menurut saya menarik banget, soal senyum. Gimana caranya bikin senyum kita itu terasa spesial gitu loh, buat orang lain, bukan senyum yang ya diobral ke semua orang. Iya, bener. Buku ini kan isinya banyak banget ya teknik komunikasi. Tapi yang soal senyum ini, the flooding smile kalau di buku itu ya, atau senyuman membanjir. Itu idenya unik sih. Kita sering kan ya, dapat senyum tapi kok rasanya kayak template aja gitu. Persis, kayak udah otomatis gitu ya. Nah, materi ini ngasih cara biar senyum kita tuh lebih ngena, lebih tulus kesannya. Dan kuncinya itu ternyata bukan langsung senyum lebar gitu aja ya. Ada jeda sedikit. Betul sekali. Justru jeda sepersekian detik itu yang, punya dampak psikologisnya. Karena kalau terlalu cepat, terlalu instan, seringkali otak kita nangkapnya tuh kayak, ini formalitas doang, bukan respon emosional yang benar-benar tulus buat orang itu. Agak kurang dihargai mungkin ya kalau terlalu gampang didapat. Oh, menarik ya cara otak kita memprosesnya. Jadi, gimana persisnya nih tekniknya kalau di buku itu? Pas ketemu orang, kita tahan dulu senyumnya gitu. Ya, jadi gini, waktu Anda ketemu seseorang, jangan langsung senyum. Coba deh, tatap dulu wajahnya sejenak. Kayak benar-benar melihat orangnya gitu, menyerap kehadirannya. Nah, baru setelah jeda singkat itu, biarkan senyum yang hangat, yang lebar, yang tulus itu membanjiri wajah Anda. Sampai ke mata kalau bisa. Jadi ada momen melihat dulu ya. Sebentar aja tapi. Terus biarkan senyumnya muncul secara alami gitu ya setelah jeda itu. Tepat. Jeda singkat itu ngirim pesan nonverbal yang kuat banget. Pesannya itu kayak, senyum ini tuh buat kamu loh, karena kamu ada di sini. Ini bikin orang yang kita ajak interaksi merasa, wah, spesial nih, diperhatiin secara personal. Kebayang sih. Rasanya pasti beda ya dibanding senyum otomatis tadi. Kayak dapat gelombang kehangatan gitu ya, bukan sekedar cipratan air aja. Bener juga analoginya. Iya, persis. Jadi bukan berarti kita nahan-nahan ramah ya, tapi lebih ke cara menyajikannya aja. Biar terasa lebih, berharga gitu. Ini jadi ingat contoh di buku itu, soal misi yang jadi Melisa pas lagi urusan bisnis. Walaupun nggak dibilang eksplisit dia pakai teknik ini ya, tapi kan diceritain gimana perubahan sikapnya, mungkin termasuk cara senyumnya. Yang jadi lebih terkontrol gitu ya, itu mengubah pandangan orang ke dia. Betul, bisa jadi cara dia mengatur senyumnya itu salah satu faktornya. Mungkin senyumnya jadi lebih disengaja, timingnya. Ini nunjukin lagi kan betapa hal-hal kecil, nuansa dalam ekspresi kita itu dampaknya bisa gede banget. Senyumnya mungkin sama, tapi disajikannya beda, kesannya jadi lain. Nah, iya bener. Menggarisbawahi banget soal kekuatan sinyal nonverbal yang halus ya. Kadang bukan apa yang kita omongin, tapi gimana cara kita nyampeinnya lewat bahasa tubuh, termasuk senyum ini. Iya, tapi perlu diingat juga sih, ini kayaknya tersirat juga di materinya. Jeda ini efektif kalau diikuti senyum yang beneran tulus dan hangat ya. Kalau jedanya kelamaan atau senyumnya malah kaku, wah bisa jadi aneh, malah kesannya ragu atau nggak ikhlas. Jadi kuncinya di keseimbangan antara jeda singkat sama kehangatan yang otentik itu. Intinya soal timing dan kesadaran ya. Dengan nambahin jeda dikit sebelum senyum, kita kayak ngasih sinyal nonverbal. Hey, senyum gue ini beneran buat lo karena interaksi kita ini. Bikin orang merasa senyum itu eksklusif buat mereka gitu ya. Iya persis. Ini pengingat yang bagus banget sih dari materi ini. Kalau komunikasi yang efektif itu seringkali ada di detil-detil kecil yang kita lakukan secara sadar. Bukan manipulasi ya, tapi lebih ke cara kita nunjukin niat baik dan kehangatan biar lebih kena aja. Mengubah sedikit kebiasaan otomatis kita itu bisa banget loh nguatin hubungan antar manusia. Selain senyum, ada nggak ya reaksi atau respons otomatis lain dalam obrolan sehari-hari kita yang mungkin bisa kita bikin sedikit lebih disengaja, sedikit ditunda timingnya biar nunjukin kalau kita tuh bener-bener hadir dan perhatian sama lawan bicara. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan masing-masingnya. Oke, itu dulu kayaknya ya. Penelusuran kita kali ini dari materi yang Anda berikan.